Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Oktaversinda dengan nomor induk mahasiswa 2310203003 dari Prodi Tadris Bahasa Inggris. Dan saya Karla Nurpati Nadila, NIM 2310203011. Saya dari Prodi Tadris Bahasa Inggris. Di sini kami akan menjelaskan materi dengan judul Pengembangan Media Edupreneurship dalam Pendidikan yang akan disampaikan oleh saya dan rekan saya Karla. Di sini kami memiliki 4 topik pembahasan. Yang pertama ada pentingnya media edupreneurship dalam dunia pendidikan. Yang kedua ada jenis-jenis media edupreneurship. Yang ketiga ada strategi dalam pengembangan media edupreneurship, dan yang terakhir ada tantangan dan solusi dalam pengembangan media edupreneurship. Sebelum masuk ke pembahasan, ada baiknya kami menjelaskan dulu tentang apa itu edupreneurship. Edupreneurship merupakan gabungan dari dua kata, yaitu education dan entrepreneurship. Dalam konteks pendidikan, edupreneurship mengacu pada kegiatan wirausaha yang berpendidikan atau pengembangan wirausaha yang bertujuan menciptakan solusi inovatif dalam dunia pendidikan. Edupreneur bukan hanya sekadar pencipta produk pendidikan, melainkan juga agen perubahan yang mampu melihat peluang untuk meningkatkan kualitas pembelajaran melalui pendekatan kewirausahaan. Pengembangan edupreneurship dalam pendidikan bertujuan untuk membentuk peserta didik yang tidak hanya berpengetahuan tapi juga mampu berpikir kreatif, inovatif, dan berjiwa wirausaha. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pentingnya media edupreneurship dalam dunia pendidikan. Media edupreneurship memiliki peranan penting dalam proses pembelajaran modern. Media ini berfungsi sebagai jembatan antara teori dan praktis kewirausahaan dalam dunia pendidikan. Beberapa alasan pentingnya media edupreneurship dalam pendidikan antara lain yaitu yang pertama, menumbuhkan jiwa wirausaha sejak dini. Dengan menggunakan media edupreneurship, siswa belajar mengembangkan ide bisnis berdasarkan ilmu yang mereka pelajari. Yang kedua, ada meningkatkan kemandirian dan kreativitas. Siswa dilatih untuk berpikir kritis dan solutif dalam menciptakan produk atau jasa. Yang ketiga, integrasi kurikulum dan dunia industri. Media edupreneurship memungkinkan penerapan kurikulum yang terhubung langsung dengan dunia kerja dan usaha. Dan yang terakhir ada pembelajaran kontekstual dan interaktif. Melalui media ini, pembelajaran menjadi lebih relevan dengan kebutuhan zaman dan lebih menyenangkan. Kemudian kita masuk ke materi pembahasan yang kedua, yaitu jenis-jenis media edupreneurship. Ada beberapa jenis media edupreneurship yang dapat dikembangkan dalam lingkungan pendidikan, antara lain media digital, yaitu dalam bentuk aplikasi pembelajaran, platform e-learning atau electronic learning, marketplace pendidikan, hingga konten edukatif di media sosial seperti TikTok dan Instagram. Yang kedua, media cetak. Media ini berbentuk buku panduan bisnis pelajar, modul edupreneur, leaflet, dan majalah sekolah. Yang terakhir yaitu yang ketiga ada media praktik langsung, yaitu proyek usaha siswa, bazar sekolah, laboratorium kewirausahaan, hingga inkubator bisnis siswa. Dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Karla. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan strategi pengembangan media edupreneurship. Strategi yang dapat diterapkan untuk membangunkan media edupreneurship dalam pendidikan.
Yang pertama itu ada integrasi dengan kurikulum, menyiapkan tema kewirausahaan dalam berbagai mata pelajaran secara sistematis agar siswa terbiasa berpikir kreatif dan inovatif. Dan yang kedua itu ada pelatih guru dan tenaga kependidikan. Meningkatkan kapasitas pendidik melalui pelatihan dan workshop agar mampu mengembangkan serta memanfaatkan media edupreneurship secara optimal. Dan yang ketiga itu ada kolaborasi dengan dunia industri, membangun kemitraan strategi dengan pelaku usaha, UMKM atau startup untuk memberikan pengalaman nyata dan mentoring bagi siswa. Dan yang keempat itu ada pemanfaatan teknologi digital, mengembangkan media digital berbasis aplikasi, platform e-learning, marketplace atau pendidikan dan konten edukasi di media sosial sebagai sarana pembelajaran interaktif. Dan yang terakhir itu ada pemberian dukungan dana dan sarana, menyediakan fasilitas seperti laboratorium kewirausahaan, inkubator bisnis siswa, dan bantuan dana awal untuk proyek usaha siswa. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tantangan dan solusi dalam pengembangan media edupreneurship. Tantangan yang dihadapi dalam implementasi media edupreneurship. Yang pertama itu ada keterbatasan sumber daya. Tidak semua sekolah memiliki anggaran, fasilitas, atau infrastruktur untuk mengembangkan media edupreneurship. Yang kedua itu ada kurangnya kompetensi guru. Sebagai pendidik belum memiliki wawasan, keterampilan, atau pengalaman dalam bidang kewirausahaan. Yang ketiga itu ada budaya belajar yang konvensional. Masih banyak sekolah yang berorientasi pada capaian akademik tanpa memberi ruang bagi pengembangan keterampilan praktis. Dan yang terakhir itu ada akses teknologi yang terbatas. Tidak semua siswa atau sekolah memiliki akses ke perangkat jaringan internet yang memadai untuk mendukung media digital. Dan solusi yang dapat dilakukan itu ada pelatihan dan workshop. Mengadakan pelatihan rutin bagi guru dan siswa untuk meningkatkan kapasitas kewirausahaan dan teknologi. Dan yang kedua itu ada kemitraan multisektor, menjalin kerja sama dengan pemerintah, dunia industri, organisasi sosial, dan komunitas untuk mendukung pengembangan program. Dan yang ketiga itu ada pengembangan kurikulum adaptif, merancang kurikulum yang fleksibel dan mampu merespon perubahan serta kebutuhan zaman. Dan yang terakhir itu ada pemanfaatan teknologi murah dan accessible, mendorong penggunaan media dan alat digital yang sederhana namun efektif agar bisa digunakan secara luas oleh semua lapisan sekolah. Jadi kesimpulannya, pengembangan media edupreneurship dalam pendidikan sangat penting untuk membantu siswa menjadi lebih mandiri, kreatif, dan siap menghadapi perubahan zaman. Media seperti video, modul, dan kegiatan praktik bisa membuat pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Meskipun ada tantangan seperti keterbatasan alat dan guru yang belum siap, hal ini bisa diatasi dengan pelatihan, dukungan teknologi, dan kerjasama dengan pihak luar. Dengan cara ini, sekolah bisa ikut mencetak generasi yang tidak hanya pintar tetapi juga memiliki jiwa wirausaha.